Dalam ruang publik, kita disuguhi dua kutub emosi yang ekstrim. Pujian yang melangit dan makian yang menghujam. Di era media sosial dan politik yang dipersonalisasi, fenomena ini sangat mencolok, terutama dalam wacana seputar tokoh-tokoh publik seperti presiden. Pujian terhadap pemimpin seringkali disampaikan dengan nada mistis. Pemimpin dianggap hadir di tengah rakyat, bekerja tanpa lelah, mendengar keluhan rakyat. Seakan-akan ia bukan pejabat negara, melainkan seorang penolong atau penyelamat. Sebaliknya, makian terhadap pemimpin bisa muncul tanpa konteks, menyalahkan presiden atas semua hal yang terjadi di negeri ini, seperti harga cabai yang naik, cuaca yang buruk, dan bahkan pajak yang semakin meningkat. Pertanyaannya, apakah Anda pernah memuji presiden karena turun langsung ke pasar? Atau memaki presiden karena harga sembako naik? Jika iya, barangkali Anda perlu duduk sebentar dan bertanya, apa bedanya pujian dan makian dalam politik? Dan apakah keduanya punya kualitas yang sama? Untuk membahas masalah ini, saksikan video selengkapnya di channel Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Pak D. Dalam kesempatan ini kita akan membahas masalah memuji presiden itu berbahaya. Kita mulai dari satu hal yang jarang disadari, bahwa presiden itu bukan orang, tetapi adalah jabatan. Ia bukan pribadi yang layak dikultuskan, bukan pula boneka yang bisa kita caci maki semaunya. Presiden adalah pelaksana mandat rakyat, diikat oleh sumpah konstitusi. Apapun yang ia lakukan adalah untuk rakyat, bukan merupakan kemurahan hati. Itu adalah kewajiban. Sekali lagi, apapun yang dilakukan untuk rakyat, itu bukanlah kemurahan hati seorang presiden, tetapi merupakan kewajiban. Ketika seorang presiden membangun jembatan, menurunkan harga, atau menengahi konflik yang tengah terjadi, dia bukan berbaik hati, tetapi ia sedang bekerja. Tapi di era politik yang penuh emosi ini, pujian dan makian menjadi dua senjata yang saling bertabrakan. Ada yang memuja presiden seperti pahlawan, ada yang mencaci presiden seperti musuh bebuyutan. Yang satu bikin kaos dan stiker, yang lain bikin meme dan cacian. Tapi dalam kacamata filsafat, pujian dan makian bisa berasal dari akar yang sama, yaitu emosi, bukan rasio. Fanatisme bukan akal sehat. Bahkan Nietzsche pun pernah berkata, kita tidak tahu menilai, kita hanya tahu mengagumi atau membenci. Maxwell Falcott mengingatkan kita, kekuasaan bekerja lewat wacana,
bukan hanya kewajiban. Ketika rakyat terlalu sibuk memuji, kekuasaan menjadi kultus. Ketika rakyat hanya bisa membenci, kekuasaan kehilangan maknanya. Hannah Arendt pun pernah bilang, demokrasi mati bukan karena peluru, tapi karena warga berhenti berpikir. Karena warga hanya ingin jadi fans atau hater, tanpa paham esensi jabatan publik. Jadi, sebagai warga negara, tugas kita bukan memuji dan bukan memaki, melainkan mengawasi. Bukan memuja kerja presiden, tapi memastikan ia tidak melenceng dari tugas dan tanggung jawabnya. Bukan memaki karena benci, tapi mengkritik karena peduli. Karena kalau kita terus memuji, presiden akan lupa diri. Kalau kita terus memaki, presiden tidak akan bisa bekerja. Tapi kalau kita berpikir, mengkritik dan mengingatkan, maka kita sedang menjalankan peran sebagai rakyat yang berdaulat. Ingat, presiden bukan idola. Dia bukan raja, bukan pula guru spiritual. Dia adalah pelayan rakyat, dan tugas rakyat bukan mengangkat atau menjatuhkan lewat emosi, tapi menjaga agar jabatan tertinggi di negeri ini tidak berubah menjadi panggung sandiwara. Pujian dan makian sama-sama bisa menyesatkan, tapi berpikir itu jalan menuju kemerdekaan. Kalau kamu setuju bahwa demokrasi bukan fanatisme, klik like, share video ini ke teman yang suka memuji atau memaki presiden tanpa memikir dulu. Dan tulis komentar, menurutmu apa yang penting dari pujian dan makian dalam politik kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saksikan video selanjutnya di channel ini.